Kita keluarga udah panik pokoknya nyari terus nyari, tapi tidak ditemukan. Sampai paginya saya nyari, sampai nggak tidur saya. Fahmi udah ngamuk-ngamuk misteris, Mas. Fahmi hilang kendali, Mas. Sampai pingsan-pingsan lah, Mas. Dia nggak bisa jalan sampai dibopong gitu. Takutnya dibawa orang gitu kan, takutnya dihipnotis atau apa. Jadi kita nggak malam pertama, karena kan dia nemenin temannya itu. Karena emang ada matanya juga di situ, di polsek gitu kan. Dan saya, suami Anggi, memutuskan Anggi bukan istri saya. Apa yang dipikirin kamu lihat mantan itu? Gedek sih, pengen saya pukul mah gitu. Yang paling saya sedih itu cincin yang dari saya, yang dibawa sama dia, dikasihkan kepada pacarnya. Padahal kan cincin pernikahan kita. Tapi lo benar-benar cinta sama dia? Saya cinta, kalau nggak cinta saya nggak bakal nikahin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kita hari ini ada di Bogor. Jadi kita akan mendatangi langsung rumah Fahmi yang kemarin beritanya viral. Katanya istrinya hilang sehari setelah pernikahan. Jadi istrinya itu habis nikah dia COD geprek, tiba-tiba menghilang. Jadi ini apakah penculikan? Apakah mistis? Apakah diculik alien atau apa, kita nggak tahu. Jadi berita yang beredar banyak sekali. Nah, ternyata istrinya ditemukan Nah ini dia, nanti kita akan tanya langsung. Kita akan ngobrol langsung, kita langsung tanya alamatnya ya. Gini. Rumahnya di mana? Ini Pak, rumah Fahmi di mana Pak? Sebelah sini. Sebelah situ ya? Iya, iya. Siap Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tahu rumah Fahmi nggak? Fahmi yang istrinya hilang 1 hari menikah. Oh iya benar, oh Ibu tahu juga? Iya tahu. Istrinya hilang 1 hari nikah hilang? Iya. Oh, rumah di mana Bu? Itu di situ. Emang dulu waktu itu heboh tuh berita? Iya, bukan heboh-heboh lagi. Abis nikahnya di sini? Bukan di Kampung Hilang Pala. Kampung Malap, terus hilang? Iya, hilang 1 hari menikah. Hari Seninnya itu. Warga menduganya apa ya waktu itu Bu? Ya menduganya ya diculik katanya. Diculik? Iya kan, dia katanya codean ayam geprek. Oh iya. Pas setelah itu suaminya nelpon, terus codean chatan, terus langsung nggak aktif. Pertamanya mah aktif, video callan segala macam gitu. Tiba-tiba nggak aktif? Tiba-tiba nggak aktif. Dibilang diculik? Itu isunya sih emang gosipnya ya, katanya diumpetin jin, tapi ternyata. Nah nanti kita tanya, tapi rumahnya di mana Bu? Ada deket jadi situ. Isunya banyak Bu ya? Iya banyak. Diculik, diumpetin jin. Iya. Oh. Sampai ditanya mantannya juga nggak ada. Wah ini banyak ramai. Assalamualaikum Pak. Rumah Fahmi di mana Pak? Kebetulan saya pamannya. Oh pamannya Fahmi. Wah kebetulan pamannya. Oh, di sana Pak ya? Iya iya. Terima kasih. Ya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualum. Wah udah ramai rumah Fahmi nih. Ah tuh kan, pennya semua Mas. Oh pen semua saya? Iya. Sampai ketiduran tuh. Mana suaranya? Garis tangan. Di antep. Antep nonton garis tangan? Garis tangan sampai ketiduran. Hati-hati. Segala yang dia kebantu nyari itu yang pacarnya. Ya saya sangat bangga, sangat bahagia sekali. Terima kasih sama Mas Oya sudah mau berkunjung ke tempat kami ini. Semoga semuanya Allah yang membalas dari kebaikan-kebaikan Mas Oya. Terima kasih Mas Oya ya. Siap. Oke. Kita masuk dulu ke dalam ya. Yuk. Di sini. Assalamualaikum. Fahmi mana? Oh di Fahmi ya. Oke. Kita ngobrol di mana? Di sini aja. Boleh di sini. Ya sini yuk. Kami topinya buka. Ya, oke. Sekarang kita bersama Fahmi ya, pengantin 1 hari berarti. Oke, kita lihat dulu berita bahwa sehari setelah nikah istri hilang saat COD ayam geprek. Itu berapa jam setelah nikah tuh? Itu 1 hari setelah nikah. Oke, jadi lo menikah di Hari Minggu. Tanggal 25 Juni berarti kan? Juni kemarin. Oke. Nah, terus sehari setelah nikah, sore hari Senin tuh sore dia pamit COD ayam geprek. Pamit COD ayam geprek. Dia tuh beli ayam geprek pakai Gojek gitu bagaimana? Jadi nggak tahu pakai apa-apa, tapi bilangnya dia lagi COD ayam geprek aja. COD ayam geprek. Terus dibilangnya kenapa nggak ayam geprek COD di rumah gitu? Karena
nggak tahu jalannya, kata dia begitu. Oke, dia pamitnya gimana? Panggil kamu A, Mas, apa sih? Dia bilang begini sih, awal mulanya. Iya. Kamu lagi ngapain tuh? Saya lagi di kamar kebetulan. Di kamar gitu. Dia di kamar juga? Dia bilangnya dia sesudah di gang. Di gang. Oh, dia nelpon? Dia chat dulu pertama. Chat. Dia bilang, Neng lagi di depan gang, lagi COD ayam geprek buat makan kita, kata dia. Oke. Gitu. Setelah itu dia nelpon, video callan, biasa bercanda. Masih baik-baik aja tuh? Baik-baik aja bercanda, iya. biasa. Nah, setelah nggak lama terus chatan lagi, lama banget nih orangnya. Ya, kata dia itu COD blow on banget sih emang itu orangnya, dia kesel dia tuh. Orangnya bukan datang-datang. Nggak datang-datang Iya. tadi. Kata saya gitu kan. Terusannya saya bilang, "Ya udah, pulang dulu aja tuh." "Iya, ini juga mau pulang," kata dia, mau pulang. Ini HP juga udah lobet nih baterainya, kata dia. Ya udah tuh. Ya terus dia bilang, "Tapi tanggung, ini orangnya lagi OTW lagi jalan ke sini, tanggung," kata dia gitu. Ya, setelah itu ya udah, saya mandi. Iya. Saya mandi. Setelah mandi saya chat lagi, sudah nggak aktif nomornya. Iya. Nah, dan saya langsung ke lokasi itu di gang itu. Iya. Saya nyari-nyari tapi nggak ada. Nggak ketemu. Apa yang di pikiran kamu tuh waktu itu? Nah, saya panik kemana? Apakah dia ke rumah temannya dulu? Iya. Apakah ini ke warung? Saya cari dulu tuh, telusuri dulu ke rumah temannya. Sampai malam nggak ada juga gitu kan. Dari situ kita keluarga udah panik, pokoknya nyari nyari ke rumah teman-temannya, rumah saudara-saudaranya, tapi tidak ditemukan. Iya. Bilang tidak tahu. Terus lo apa yang di pikiran lo tuh? Nah, kan dia itu posisinya COD ya di jalan lagi kan. Iya. Di jalan ya, pikir saya takutnya dibawa orang gitu kan, takutnya dihipnotis atau apa gitu. Oke. Pikiran saya begitu. Itu nggak bisa dihubungin tuh? Nah itu soalnya emang udah nggak bisa dihubungi sama sekali. Berapa jam tuh lo nyari-nyari? Kalau nyari-nyari itu saya dari hilang sampai paginya saya nyari. Sampai nggak tidur saya nyari. Sampai pagi? Pagi. Kamu nelpon siapa aja tuh? Nelpon ke teman-temannya. Iya. Ke keluarganya, samperin ke rumah-rumahnya malah gitu kan. Tapi mereka tidak tahu gitu. Oke. Terus keluarganya apa reaksi keluarganya? Keluarganya juga sama nyari ke tempat-tempat dia main, ke tempat keluarganya juga. Iya. Kita bareng-bareng aja nyari bareng-bareng. Iya. Sama keluarganya. Tapi tetap nggak ada gitu. Oke. Terus yang akhirnya memutuskan lapor polisi itu berapa lama setelah itu? Setelah 1 kali 24 jam, saya sendiri langsung lapor ke pihak polisi. Kemana waktu itu? Ke Polsek. Oke, iya. Saya lapor bahwasannya saya kehilangan istri saya kemarin kan. Nah, terus langsung dibuatkan keterangan orang hilang. Oke. Polisian gitu. Terus intinya yang lo lakukan selama berapa hari itu apa jadi? Saya mencari ke tempat dulu dia kerja ke Jakarta, saya nyari ke sana. Sampai ke Jakarta? Ke Jakarta saya nyari, tapi nggak ada gitu kan, nggak ada. Nanya ke teman-temannya di sana juga bilang nggak tahu. Tuh. Apa perasaan kamu waktu itu tuh? Saya panik, khawatir, takutnya terjadi apa-apa sama dia gitu kan. Kalau saya, intinya saya takut dia kenapa-napa gitu. Oke, dari teman-teman atau siapapun yang kamu hubungi selama berapa hari itu, kira-kira ada nggak sebetulnya orang yang sebetulnya tahu tapi dia menyembunyikan? Ada. Nanya ke siapa? Ada. Saya nanya kan waktu sebelum itu sebelum akad kan yang ada temannya ya. Iya. Yang dari Jakarta nginep. Iya. Nemenin mantan istri saya itu. Nemenin. Nah, terus setelah akad yang bertiga itu pulang setelah akad. Yang satu masih nginep. Iya. Nah, di situ saya sedikit ada curiga ke situ. Bilang apa emang? Kamu nanya apa? Saya nggak nanya sih, tapi sebutnya saya nggak nanya ke dia, tapi istri saya waktu itu bilang, teman Neng mau nginep lagi mau berangkat subuh katanya. Iya. Saya ya udah tuh gitu. Terusannya
Nah istri saya itu nemenin teman saya yang itu temannya yang nginep itu. Gak enak kali mungkin kalau saya gak enak ya. Udah teman dari jauh gitu kan. Ya udah ditemenin gitu. Jadi malam pertama tuh dia sama temennya malah? Iya, sama temannya. Jadi ngerti kan? Iya. Jadi kita nggak malam pertama. Oh, jadi kamu belum sempat malam pertama? Belum, karena kan dia nemenin temannya itu. Jadi kamu belum sempat malam pertama? Buset, ngakaknya gede banget sih, Bu. Iya. Jadi bener-bener dari nikah itu belum malam pertama? Belum sama sekali. Dia nemenin temennya? Iya. Terus kamu ngapain waktu malam itu? Sendirian di kamar? Ya sendiri di kamar. Apa perasaan yang ngelamun, bengong apa? Ya, posisi lagi capek ya, saya tidur aja. Tidur aja? Tidur. Iya. Nah, baru subuhnya temannya udah pulang. Subuhnya pulang? Pagi-pagi nggak pagi pertama? Pagi-pagi dia ke kamar gitu kan. Iya. Ya, enggak, kan masih posisinya lagi rapi-rapi. Rapi-rapi, oke. Gitu. Dia juga sempat nawarin, mau sarapan apa nih? Gitu Iya. dia. Mau lontong apa nasi uduk? Ya udah nasi uduk aja. Iya. Bawain sama dia. Kenapa ya. nasi uduk? Ya buat sarapan. Oh iya, pertanyaan saya nggak penting ya. Iya. Ya jangan-jangan ada pengaruh antara nasi uduk dengan hilangnya itu. Iya. Terus sarapan tuh? Sarapan. Minimal masih nyediain sarapan? Iya, sarapan. Setelah sarapan? Setelah sarapan ya siangnya ya bercanda bareng gitu kan. Bercanda bareng doang? Bercanda bareng. Nggak siang ya. pertama? Enggak, kan posisi rame buka tenda. Oke, iya. Ya setelah habis zuhur, Iya. saya nyapu halaman rumahnya, kata dia juga, udah panas kata dia, biarin aja. Dia mancing tuh sebetulnya. Biarin aja panas Iya. Dia tanggung kata saya gitu kan, tanggung. Kata dia, susah banget sih dibilanginnya, panas juga hitam mantar gitu. Itu mancing, bro. Dia mancing, lo malah nyapu ya kan? Mungkin itu yang bikin kesel, dia kesel kali ya. Ini yang suami gue malah nyapu nih gitu kan ya. Terus udah masuk. Dia masih bercanda tuh. Kita makan bakso bareng sama dia. Makan bakso bareng. Oh, MBB makan bakso bareng. Minum es bareng. Setelah makan bakso? Setelah makan bakso, terusannya kita ya musikan YouTubean dulu gitu kan. YouTubean tuh sambil apa? bercanda. Nonton YouTube. Nonton YouTube. Nonton anime apa? Anime. Anime gitu. Lu juga nggak berusaha untuk sore pertama? Ya enggak, kan kita niatnya itu malam sih. Oh iya. Niatnya itu malam biar Oke. Jadi intinya selama seharian itu, ini maksud pertanyaan gue adalah ini nggak ada gelagat aneh-aneh ya? Enggak ada sama sekali. Dia biasa aja? Biasa aja, enggak ada aneh-aneh gini tuh enggak, biasa aja. Oke, akhirnya setelah berapa hari dia ditemukan? Sekitar 12 atau 13 hari baru ditemukan. Ditemukan, oke. Ada titik terangnya lah. Oke, kita bisa baca berita ya. Masih belum move on, sempat hilang setelah sehari menikah, ternyata kabur nyamperin pacarnya. Nestapa pernikahan, Fahmi Husaini sehari nikah, istri pilih kabur ke mantan pacar alasan COD ayam geprek. Oke, kita lihat dulu waktu prosesi pernikahan kamu ya. Ini awalnya baik-baik aja ya. Ini ya. Oke. Terus ini fotonya. Iya. Ya kelihatan dia bahagia, happy-happy aja tuh. Iya. Tuh, iya kan? Tuh, ini foto-fotonya. Nah. Oke. Nah, oke. Sekarang gini. Kita akan bahas seputar nanti akhirnya diketemukannya bagaimana dan apa penjelasannya. Tapi saya mau tanya, kamu kenal dia di mana? Saya kenal dari teman juga. Aha. Dari teman, waktu itu kan emang teman itu mau resepsi hajatan ya. Iya. Lagi nulis undangan, kebetulan dia ada tuh di situ ya. Saya PDKT lah. Ya, cantik nih. Kita lagi nulis undangan kan. Terus saya bilang, kita mau pakai warna apa nih undangan kita ntar? Kata saya gitu. Oh, bercanda. Oke, itu Ya, berapa waktu yang lalu tuh? waktu baru pertama ketemu. Berapa bulan yang lalu? Sekitar 5 bulan. 5 bulan yang lalu. Oke, kita mau pakai warna apa undangannya nih, Iya. Manci. Terus dia bilang, Ya senyum. Setelah itu udah nggak ketemu lagi tuh. Iya. Gitu kan. Nah ketemu lagi di pas resepsi teman saya di situ. yang resepsinya. Terus? Ya kita saling lihat-lihatan PDKT juga, nanya juga mau kemana ke sini, pulang dulu. Oh iya udah gitu kan. Setelah itu beres resepsi, saling tukar nomor lah. Oke. Nomor ya kita chattingan biasa, PDKT. Pada akhirnya dia juga bilang pengen serius, nggak mau main-main kata dia. Iya. Kalau misalkan ini mah ya udah saya serius dah. Saya kan emang ada niat, emang udah pengen nikah gitu kan. Iya. Ya situlah saya serius sama dia, bilang. Dan lama kelamaan gitu kan kita main bareng gitu kan, main makan bareng sama dia.
Terusannya dia bilang tuh pas lebaran dia bilang, kalau emang benar serius temuin bapak ke rumah. Dia yang nanya padahal. Dia. Oke, pas lebaran terus Datang ke rumah. Setelah itu saya malamnya ke rumah, dikenalkan sama orang tuanya juga, bilang, Anggi udah cerita nih sama bapak gini-gini. Emang benar mau kapan jadi ya. Sudah saya jawab, iya pak, saya mau serius sama anak bapak. Saya pengen nikah sama anak bapak, pengen berkeluarga sama anak bapak. Insya Allah minggu depan saya sama keluarga mau ke sini. oke, akhirnya lamar tuh. Akhirnya Dan menikahlah Juni nih. Menikahlah Juni tanggal 25 tuh hari. Hilang tanggal 26. Tanggal 26. Oke, sekarang langsung aja ke pertemuannya akhirnya. Gimana akhirnya ditemukan setelah 12-13 hari itu? Pertemuannya itu emang pertama kita mencari ke tempat kerjaan, nanya sama mantannya juga, dia bilang nggak tahu. Gitu. Kamu tahu mantannya dia siapa? Tahu. Saya sempat ke sana. Ke mantannya yang bawa kabur ini bukan? Iya. Oh gitu. Dia bilang nggak tahu. Dia bilang nggak tahu, tetap emang udah 2 kali. Pertama sama keluarganya ditanya, sama temannya yang nginep di sini. Ya ditanya, dia nggak tahu, bilang nggak tahu. Setelah itu seminggu kemudian saya yang ke sana langsung, terjun langsung saya yang cari ke sana. Oke. Nah, di situ dia tetap bilang nggak tahu. Si mantannya ini bilang nggak tahu. Dan terus adalah orang yang ngelihat bahwa dia ada di situ sama mantannya itu. Oke, siapa yang lihat? Orang yang kerja di sana, ada yang hubungi lah. Oke. Terus? Ya, terus itu. Oh, setelah kamu viral beritanya ya? Ya, setelah Oke. viral, Iya. ada yang melihat, ada yang ngabarin. Ya, sudahlah, pihak keluarga terus menghubungi Polsek juga, dan pada akhirnya dibawalah si laki-laki itu ke sini, ke Polsek. Dibawa? Dimintai keterangan. Oke, awalnya nggak ngaku mas itu? Awalnya nggak ngaku, sama sekali nggak ngaku. Iya. Dan pada akhirnya dia mengakui bahwa Anggi itu ada di Medan. Ada di Medan? Iya, Oke. Akhirnya kenapa dia ngaku? takut mungkin. Takut sama polisi? Tapi berarti ini harus dia bisa dijerat nggak tuh undang-undang, coba tanya yang ngerti hukum? Membawa kabur istri orang atau memberi keterangan palsu gitu kan? Oke, dan intinya adalah dia ngaku ada di Medan. Ngaku ada di Medan. Nah, terus pengakuan dia apa? Ngaku dia bahwasannya apa? Dia emang si perempuannya nggak bawa pulang gitu, takut gitu. Enggak, dia ngaku nggak bahwa itu cerita lu di sini. Yang jemput itu ayam geprek dia tuh? Enggak, itu dia pergi sendiri. Pergi sendiri menemui mantannya itu. mantannya. Oke. Terus? Terus setelah itu kita musyawarah keluarga akhirnya di Polsek itu. Aha. Keluarga perempuan, keluarga saya di Polsek. Dan bahwa saya udah tahu ceritanya begini, dan pada akhirnya saya menyerahkan kembali kepada orang tuanya. Oke, tunggu. Penjelasan si mantannya apa? Dia datang. Iya. Kan ada berita yang bilang katanya sempat ke Bandung gitu kan. Sebenarnya gimana akhirnya cerita benernya gimana? Cerita benernya itu apa berita bukan begitu sebenarnya. Jadi jadi ya berita yang benernya hoax nih ya. Bukan nah, begitu. Ceritanya bukan cerita begitu. bukan begitu. Ini yang bener cuma di sini nih. Oke. Jadi setelah diminta keterangan beres, pihak laki-laki yang menyembunyikannya minta maaf ke saya, mengakui kesalahannya gitu kan. Dan pada akhirnya saya maafkan dia gitu. Kamu maafin? Saya maafkan. Nah, setelah itu musyawarah dengan keluarga, saya menyerahkan kembali kepada keluarganya Anggi, terus saya talak gitu kan. Nah, setelah itu dia emang ada di Medan, terus itu dipancing suruh pulang gitu kan sama si mantannya sama keluarganya. Ya udah, tapi nggak mau ketemu sama siapa-siapa selain keluarganya. Nah, situ dia beli tiket dari Medan, terjunlah ke Bandung, di Bandar Bandung, karena kan malam itu emang nggak bisa langsung ke Jakarta, ke Bandung dulu. Oh dia jadi dia dari Medan tuh ke Bandung. Oke, terus ke Bandar Bandung dijemput oleh keluarganya. Dijemput sama keluarganya. Jadi bukan ceritanya dia ketemu di Bandung, bukan? Bukan. Oke. Penjelasan mantannya gimana? Dia datang ke Jakarta terus? Dia emang posisinya lagi di Jakarta. Disamperin mantannya itu, didampingin istri kamu terus? Sempat nginep di situ berarti? Dia sempat seminggu nginep di sana. Difasilitasi lah atau dikontrakin gitu kan. Oleh mantannya? Ya, oleh mantannya. Setelah itu dia langsung diterbangin ke Medan. Kenapa diterbangin ke Medan? Dia pengakuan perempuannya
tinggal di Medan sama mantannya itu. Emang mantannya punya rumah di Medan apa gimana? Ya emang dia aslinya orang Medan. Oh, asli orang Medan kerja di Jakarta? Di Jakarta. Oke, ini mantan yang bener-bener sebelum kamu apa gimana? Iya, sebelum. Sebelum kamu? Oke, jadi bener-bener dia difasilitasi di Jakarta. Pertanyaannya, difasilitasi apa? Mereka nginep bareng? Kalau itu saya kurang tahu. Kamu nanya nggak sama mantannya? Apa? Kan emang si mantannya itu kan yang punya mesnya gitu, ada mesnya di tempat kerjanya. Iya. Tapi si perempuannya itu dikontrakin di tempat lain. Oke, dikontrakin tempat lain. Terus dia habis itu ke Medan. Dia itu ke Medan. Yang beliin tiket siapa? Sama mantannya. Mantannya? Oke, nah penjelasan istri kamu itu waktu dia di Medan itu selama itu berita viral, dia kan lihat viral kan? Iya. Apa perasaan dia? Dia tahu, soalnya saya belum pernah ketemu dari semenjak hilang sampai sekarang, saya tidak pernah tatap muka dia. Jadi dari hilang itu sampai sekarang kamu belum pernah tatap muka? Belum. Waktu dijemput keluarganya pun kamu? Nggak tahu. Nah, kamu ngembalin ke keluarganya gimana? Ya langsung aja secara tertulis, langsung, kan emang ada mantannya juga di situ. Iya. Di polsek itu kan. Ya, saya langsung aja kata saya alhamdulillah kan, langsung maksudnya di ini dulu sama polsek, briefing dulu kan. Iya. Ya, saya langsung bilang alhamdulillah Anggi sudah diketemukan. Dan saya suami Anggi memutuskan bahwasannya Anggi mulai hari ini bukan istri saya, dan saya kembalikan kepada keluarganya. Apa kata keluarganya? Keluarganya menerima karena emang kesalahan anaknya. Sempat minta maaf nggak keluarganya? Minta maaf. Siapanya? Orang tuanya semua. Bilang gimana? Ampura Bapak, katanya. Maafin Bapak, maafin keluarga Bapak. Iya, pasti malu lah. Ya. Malu, iya. Ya, dia bilang begitu, ya saya maafkan Pak. Terus saya emang kita itu langsung mediasi keluarga lah, mediasi keluarga, iya. Biar nggak ada menjelekan satu sama lain gitu kan. Oke, saya tanya sama kamu, perasaan kamu pada saat itu lebih kesedih, malu, marah, apa-apa? Campur semua ada. Lebih apa yang lebih dominan? Lebih kesel sih. Apa? Lebih kesel. Kesel. Lebih kemarah berarti. Tapi saya ini lagi marah juga percuma, kata saya gitu kan. Ya padahal kita lebih baik secara kekeluargaan gitu aja. Waktu ketemu mantannya dia mengaku akhirnya dia ibaratnya memfasilitasi atau ya membawa kabur lah istri kamu lah intinya kan. Apa yang dipikiran kamu lihat mantan itu? Gedek sih Pak. Pengen kamu apa yang tadinya? Pengen apa ya? Pengen saya pukul mah gitu. Tapi Iya. ini negara hukum gitu. Tapi badan lebih gede dia mungkin. Sama. Sama. Malah lebih pendek dia. Lebih pendek dia. Oke. Tapi kira-kira menurut kamu gitu, kalau kamu di ring tinju 1 lawan 1 menang siapa kira-kira? Wah, menang saya lah. Gitu ya. Misalnya nih ring tinju olahraga kan, sport ya, bukan berantem ya kan. Iya. Gantangan juga gantangan saya juga sih. Gantangan kamu. Media juga bilangnya begitu. Oh, jadi gak antara mantan pacarnya dia sama kamu? Gantangan saya. Gantangan jelas, kamu. Gitu. Katanya gitu, iya. Oke. Tapi kita baca di media begitu. Iya. Kayak karen gitu. Emang ada muka mantannya di media? Ada. Itu yang pas di ini mediasi di polsek. Yang mana nih? Ini nih. Yang ini nih. Oh, yang gondrong ini. Iya, gondrong. Dia di Jakarta kerja apa dia? Dia di ekspedisi. Ekspedisi. Oh iya sih bro, gantengan lo bro. Iya, jelas. Iya. Oke, tapi menurut lo, ini kan ada lagi berita nih. Anggi ternyata pergi turut bawa surat perhiasan berharga. Iya, Itu beritanya benar nggak? Kalau misalkan bawa surat cincin, iya bawa dia. Iya, terus Sama cincin-cincinnya dua-duanya. cincin kawin. Yang beliin cincin siapa? Saya. Oke. Dan ada yang melihat bahwasannya yang paling saya sedih, Ya apa yang paling bikin lo sedih apa? bahwasannya itu cincin yang dari saya yang dibawa sama dia dikasihkan kepada pacarnya itu. Itu yang paling Cincin yang lo beliin buat ke dia dikasihin sama mantan pacarnya yang bawa kabur dia. itu yang paling saya sedih. Kata siapa tuh? Kata keluarganya. Kata keluarganya. Kata keluarga saya yang ikut ke sana juga begitu. Oke. Itu yang paling sedih. Kok bisa begitu? Padahal kan cincin pernikahan kita. Gitu. Apa perasaan lo? Sedih banget.
nggak habis pikir aja gitu. Nggak habis pikir. Habis pikir sama sekali. Jadi menurut lo kira-kira selama lo pacaran 5 bulan itu atau pendekatan 5 bulan itu ya, ada tanda-tanda nggak dia masih sayang sama mantannya? Nggak ada belagat yang mencurigakan atau apa. Dia terbuka, dia punya mantan ini dijelasin ke saya gini-gini. Dia cerita soal mantan-mantannya? Mantan cerita. Iya. Ini mantannya yang ini dicerita. Terakhir sama yang ini. Makanya lo bisa ngejar mantannya waktu dia hilang ya? Iya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, mantannya tuh di kepolisian dia nanya nggak? Lo nanya nggak? Tuh dia cerita nggak? Apa yang terjadi antara mereka gitu? Enggak cerita. Dia cuma minta maaf. Saya salah, katanya. Saya Iya. salah. Bahwa saya ini bukan kemauan saya, kemauan Angginya gitu. Iya. Kemauan perempuannya. Saya juga bingung ngasih mana gitu. Kenapa dia terima cincinnya ya kan? Ya. Bener gak sih? Oke, ini bener-bener satu hal yang... Nah, dan lu sama sekali nggak mau ketemu? Saya Nggak mau ketemu sama mantan istri lo ini? nggak mau. Sama sekali nggak mau? Oke. Oke, pertanyaan gue. Tapi lo bener-bener cinta sama dia? Saya cinta. Kalau nggak cinta saya nggak bakal nikahin dia. Pacar keberapa lo nih? Yang terakhir Oke, sebelumnya pernah punya pacar? pernah. Sempat mau nikah juga? Ya, sempat pernah. Sempat pernah mau ngelamar sih. Tapi? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi udah itu? Bukan jodoh. Bukan jodoh. Oh, iya, iya. Nah, sekarang gini. Perasaan lo sekarang udah pulih apa belum? Apa masih? Masih proses pemulihan sih untuk saat ini. Lebih apa? Lo lebih sakit hati, kecewa, sedih? Kecewa. Kecewa. Karena saya kecewa kepada dia, malu juga kepada keluarga, Iya. malu kepada tetangga, semua pada ngomongin Iya. ini gitu. Oke, ini ada berita lagi nih. Suami yang ditinggal istri sehari nikah, kerja lembur katanya 2 tahun demi resepsi. Saya 3 tahun sih saya emang kerja banting tulang. Apa sih kerjaan lo? Saya buruh apa aja saya kerjain sih. Apa? Buruh apa aja saya. Buruh apa aja? Kalau misalnya ada borong atau apa saya ikut. Pabrik juga saya ikut gitu kerja. Di pabrik misalnya saya kerja, kalau libur saya nyari sampingan lagi, kerja lagi apa Oke. gitu. Resepsi kan siapa yang biayain? Resepsi yang di sana kan emang dari uang mahar itu kan. Iya, iya. Dari seserahan itu. Lo yang ngasih tapi kan? Dia yang dari sini. Iya. Terusannya juga emang rencana di sini juga mau ada resepsi di sini di rumah. Tadinya mau ada resepsi lagi di Iya, sini. Tanggal 15. 15 Juli. Besok harusnya nih udah undangan sudah dicetak, udah ditulisin. Boleh lihat undangannya? Ada Ada ya? undangan. Iya, iya, oke. Oke, terus? Terusannya semua tenda, hiburan sudah di DP-in semua. Iya. Sudah di DP-in semua. Dan Iya. nggak tahu kejadian seperti ini. Iya, iya. Oke. Dan intinya adalah dia juga tidak berusaha untuk menghubungi kamu dan minta maaf. Tidak, belum. Harusnya at least dia menghubungi kamu dan minta Pribadi maaf. belum. Pribadi belum sama sekali. Sama sekali. Baru pihak keluarganya saya. Oke. Uang angpau waktu pernikahan. Itu kan emang dari perempuannya emang nggak nggak ngangkat ya gitu. Iya. Tadinya emang mau di sini ngangkatnya. Iya. Di sana. Oke, sekarang kita bersama ibunya dari Mas Fahmi ya. Mas Fahmi, ya. Ini adalah undangan yang harusnya resepsi di pihak mempelai pria besok ya. Tanggal 14 sampai 15 Juli, 2 hari padahal dibikin nih. Ya. Oke. Ini undangannya sudah siap semua. Ibu gimana sebagai ibu, apa yang ibu rasakan pada saat mantu ibu kemarin hilang? Yang Di ibu pikiran ibu rasakan pertama kali waktu. begini, Pak. Begini, Mas ya. Iya, iya. Waktu itu ibu lagi tiduran sama bapak. Sehabis sholat maghrib. Udah gitu abangnya buru-buru, kata ibu mau kemana? Katanya istri Fahmi hilang. Kok bisa hilang? Kata ibu mungkin ke rumah tetangganya kali ya. Iya. Itu mampir-mampir gitu kali. Nah setelah itu sampai malam belum ada kabar ya Mas. Ibu udah sok banget, sok Mas. Iya. Ibu nggak bisa tidur semalaman sampai Iya. dimarahin sama bapak Iya. ya. Kata bapak udah tidur aja, tenangin pikiran. Nanti juga ada kata gitu ya. Terus yang di pikiran ibu itu anak hilang kemana Iya. gitu kan. Apa yang dipikiran ibu pada saat itu? Kira-kira?
Kalau di pikiran ibu, takutnya Mas, takut ada yang nyulik doang. Kalau ibu Oke, mah iya, begitu iya. takutnya. Khawatir pasti kan? Khawatir, bukan khawatir Iya. lagi Mas. Sampai ibu seminggu nggak mau makan sama sekali Mas. Oke. Ibu udah. Oke. Iya. Ya nggak terasa lapar dah pokoknya. Seminggu ya. Iya, iya. Seminggu. Ibu tuh yang di pikiran ibu. Iya. Nasib anak ibu begitu amat gitu Iya, kan. iya, iya. Merantapi nasib anak Iya, ibu. iya, Ini Fahmi ya. Takutnya di pikiran ibu, Fahmi udah ngamuk-ngamuk misteris Mas. Takutnya Fahmi hilang kendali Mas. Iya. Oh, Jadi dia yang histeris ketakutan, dia? iya misteris Mas. Histeris kayak apa dia? Ngamuk pokoknya Mas. Iya. Dia bilang katanya istri saya diculik. Iya. Ya sampai pingsan-pingsan lah Mas. Sampai ibu nggak kuat ngelihatnya Mas. Oh, jadi anak sampai pingsan-pingsan loh? Sampai pingsan-pingsan Mas. Dia Oke. nggak bisa jalan. Mau ke kamar mandi aja sampai sama abangnya dibopong gitu Mas. Iya, iya, Nggak iya, kuat Mas. Mungkin dia sok, jangankan dia ya. Suaminya ini lagi nikah baru semalaman kan Mas. Dia belum belum tidur bareng gitu apa ya. Malam pertama. Malam pertama, dia belum malam pertamaan. Yang dibayangin ibu kalau ngelihat dia tuh ya lagi tidur, ibu nangis. Merantapi nasib dia Mas. Iya. Yang ibu ituin. Iya. Sakit hati banget ibu. Dan pada saat ibu akhirnya tahu dia hilang dan kabur bersama mantan pacarnya, apa yang dipikiran ibu? Ya kalau ibu sih Mas begini aja, udah pasrah aja. Kalau ibu kalau udah begini mah yang penting anak ibu baik-baik aja, menerima gitu Mas. Kalau ibu mah begitu aja Mas. Iya. Ya. Marah ibu waktu itu? Enggak, pas saat justru tahu dia ada? Ya udah tahu dia ada, yang ada ibu bahagia. Iya. Udah tahu kan katanya sama laki ya. Iya. Bahagianya bukan bahagia dia sama laki Mas. Jadi bahagia dia ketemu. Jadi kan anak ibu juga pikirannya Nggak kemana-mana? nggak kemana-mana. Iya. Jadinya pikirannya baik-baik aja. Hati ibu tenang. Gunung gede Mas, gedean hati ibu kalau udah ketemu gitu. Bener. Iya, Ini berarti betul. bukti. Iya. Harusnya Anggi di sana ngelihat bahwa Iya. mereka panik takutnya Iya. kamu diculik. Iya takut diculik Kamu doang, Mas. diapa-apain orang. Iya. Kamu nggak memikirkan apa yang mereka rasakan. Iya. Apa yang ibu ini rasakan, apa yang suami kamu rasakan. Nggak ada kabar hilang. Ibu. Apa rasanya seorang suami yang tiba-tiba Sampai masak Iya kan? gosong Mas, sampai masak ibu gosong. Nggak jadi mikirin itu terus. Mikirin si Anggi hilang, Iya. takutnya ada yang nyulik itu doang Mas. Dan mereka, saya setuju. Hati Fahmi ini lebih besar daripada gunung. Karena apa buktinya? Pas ternyata tahu kamu Iya. kabur sama orang lain, ya kan? Kamu kabur, ya tadi ada difasilitasi Iya, mantannya gitu kan? Iya gitu. Buktinya ibu ini udah selesai. Selesai ya. Dan kamu juga udah nyerahkan ke keluarganya. Nggak marah. Jadi mereka lebih besar paniknya berarti. Yang panik Takutnya itu. kenapa-napa anak Iya, orang ya kan? Iya. Begitu aja yang takutnya. Ibu ini anak berapa Bu Fahmi itu? Anak yang ketiga. Oh udah nikah semua yang lain? Yang satu udah, Yang dua belum? yang dua belum. Gimana nih Bu kira-kira ke depannya nih? Pengen Fahmi dapat jodoh yang bagaimana Bu? Ya pengen yang lebih baik aja Mas, yang sayang sama dia Iya. apa adanya, menerima dia apa adanya, yang sayang sama keluarga, begitu Mas. Oke, sekarang kita akan bikin Fahmi mencari jodoh. Buat ini terbukti nih. Fahmi adalah seorang suami yang menghargai istrinya. Buktinya apa? Waktu iya garis tangan, ikuti garis tangan nanti ya. Garis tangan. Ya. Ibu aja. Tapi garis tangan roknya pada mini-mini Bu. Nanti aja. Jadi intinya adalah Fahmi ini terbukti nih. Dia menghargai istrinya pada saat dia baru nikah ya kan? Iya. Istrinya sama temennya pun walaupun dia harusnya hak dia malam pertama dia iyain. Iya betul. Istrinya hilang dia cari sampai ke Jakarta sampai segala macam. Berarti ini suami yang benar-benar ideal. Jadi siapapun kalian yang pengen cari suami yang perhatian, yang ngejaga istrinya, yang nggak cuek, yang menghargai istrinya ya ini Fahmi. Kalau ada yang tertarik silahkan kasih komen atau DM Instagram saya. Karena tanggal 14-15 ini udah ada resepsi kan? Mantu tadiannya Mantu iya. siapa tahu nih Iya. tetap bisa dipakai kan? Resepsi. Nggak bisa kan itunya Mas kan lain lagi Ya, kali. nanti kita bikin undangan baru. Oh iya kalau Ya, undangan baru sih iya. Nanti gampang saya. Amin. Saya yang atur kalau Amin, ya kalau Allah. sampai sebelum tanggal 15 ini dapat jodoh. Iya. Ya. Nanti resepsi saya yang biayain. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah. Ya Allah. Iya, Semoga tenang. dibalas kebaikan Mas Kuya. Kuya-kuyanya Ya kalau Allah. perlu hadir nyanyi, Amin, MC ya Allah, gratis, amin, jadi amin, ya saksi Allah, kalau amin, perlu. Amin Tuh. ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Siapa wanita-wanita yang mau sama Fahmi, kirimkan foto kalian, biodata kalian ke Instagram saya ke DM. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi jangan yang kaburan.
Jangan atuh Mas, nanti ibu stres lagi. Fahmi punya Instagram nggak? Punya. Punya apa Instagramnya? Fahmi Husaini 07. Fahmi Husaini 07, langsung juga bisa ke Fahmi ya. Tapi kalau misalnya ada yang kamu cocok, kabarin saya. Siap. Nanti saya ikut seleksi. Siap. Ya. Lihat tuh, pegang omongan saya tuh. Nanti kalau misalnya dapat jodoh di bulan ini, Amin. kamu cocok langsung nikah. Amin. Resepsi urusan saya. Amin. Ya, mantap gak tuh? Ya, oke. Ya udah, orang Ibu. paling sayang ke orang tua sayang. Iya Ibu dong. nggak pernah marah. Tuh, deket sama orang tua, Ibu sayang kan. banget. Ibu juga sayang banget sama dia, Mas. Gitu dong. Jarang loh ada orang anak cowok yang masih udah gede masih deket sama ibunya seperti ini. Saya sampai sekarang udah umur 48 tahun. Saya ketemu ibu saya masih tidur-tiduran di pangkuan ibu saya. Sama, Mas Nino. semua. Nino gitu nggak ya? Nino kalau lagi 17 tahun, 18 tahun lagi mau nyium, tapi kalau dicium depan teman-temannya nggak mau dia. Kalau dia mah nyiumin terus, Mas. Iya, kalau yang semua anak saya semua mah anak gitu. nyiumin. Tuh Nino, Sama. lo tonton tuh konten ini. Ciumin bapak lo Sama depan dia, umum. Mas. Bapaknya segala. Iya, Kalau benar. apalagi pulang kerja, mau Nah, lihat pulang, tuh. mau pergi kerja, belum cium Ini- pipi kiri kanan sama bapak sama Nah, ibunya belum ini berangkat, modal Mas. tambahan buat cewek-cewek yang pengen sama Fahmi. Lihat, Alhamdulillah. laki-laki yang sayang keluarga, Sayang yang dia. menghargai ibunya akan menghargai istrinya juga dan akan menghargai mertuanya juga. Dia sayang banget sama Bener ya? keluarga, sayang banget. Nah, dan Sayang banget. ini apa namanya, jomblo yang benar-benar high quality jomblo. Ya, rekomendasi gue. Ya, dan dia masih pejaka. Ya, kemarin walaupun nikah sehari belum melakukan aha. Masih single. Ya kan? Apa? Udah ya masih segel. Walaupun dia udah nikah, men segelnya belum dibuka. Ya, barang siapa barang yang membuka segelnya lewat filter gue juga, Uya ya. Oke, Fahmi, siap. Sekarang kamu kerja apa? Sekarang masih belum kerja sih. Belum kerja. Belum kerja. Nah, buat kalian-kalian perusahaan, pengusaha apa yang pengen orang yang kayak begini nih, udah jelas nih. Jujur ya. Alhamdulillah. Udah pekerjakan Fahmi. Ini udah bener-bener orang yang bener-bener, kan sekarang susah nyari orang yang benar, yang jujur ya, yang punya apa namanya, hati baik ya, punya attitude baik. Kamu akan segera mendapat pekerjaan juga dalam bulan ini. Ya Allah, amin Iya, ya Allah dong, ya Rabbal saya. alamin. Amin Ya. ya Allah ya Rabbal Oke, alamin. sebelumnya pernah kerja apa aja? Sebelumnya pernah kerja jadi security, Ah, jadi cleaning service, marbot masjid, marbot masjid, terus pabrik ngapain ya pabrik? Indofood. Ngapain tuh, kerjaan apa? Sirup, Kerjaan apa tuh? bikin sirup. Bikin sirup, ya? Oke, kalau ada yang butuh Fahmi kerja atau gimana, hubungin saya. Ya, atau nanti saya yang tawar-tawarin deh. Ya, saya cariin nanti. Dia orangnya kalau kerja, Mas, dia mah nggak pernah itu apa namanya? Hari ini kerja, hari ini enggak. Dia mah terus kalau Nggak nggak pernah malas. malas, semangat terus dia mah. Atau Inoko, Vanden, ada siapa yang mau digantiin Walaupun Fahmi lagi nih? sakit dia. Terpaksa lo harus ada yang gue keluarin nih kalau gue masukin Fahmi sekarang. Tambahin lagi ya. Tambahin lagi ya? Iya. aja, Kita lihat Mas. dulu kalau ada yang nanti mau sama Fahmi. Ya, saya nggak punya pabrik soalnya. Ya, tapi nanti kita pikirin, Fahmi, tenang aja ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih banyak kalau begitu. Saya Uya pamit dulu ya. Fahmi juga yang sabar, nggak apa-apa. Ini adalah jalan Allah. Artinya dia adalah bukan jodoh yang terbaik buat kamu. Artinya justru Allah menunjukkan bahwa ya udah syukur untung kamu dibukakan, dikasih lihat di awal. Ya, belum ngapa-ngapain. Iya, betul. Ya kan? Kalau misalnya udah ngapa-ngapain, dia hamil dan segala macam, kamu udah lebih repot lagi nanti. Urusannya lebih panjang berabe. Ibu juga harus bangga punya anak kayak Fahmi ya. Amin. Bangga sekali, Mas. Bangga sekali ya. Bangga sekali. Itu lu kelihatan. Bangga, bangga. Fahmi. Bangga sekali. Jangan. Ya. Ya, ada bocah lewat ya. Oke, terima kasih Uya Kuya alias Surya Utama pamit dulu. Terima kasih warga Bogor. Mantap. Ya. Gimana, Pak? Mas Uya lebih tegas lagi. Lebih tegas lagi. Ya tenang aja. Apalagi saya calon anggota DPR RI ini. Amin, amin ya Allah. Dari Partai PAN. Amin. Tapi buat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sama luar negeri. Suka Lihat ya. iklan-iklan Saya lebih tegas lagi. Iya. Kalau gitu saya pindah dapil lagi ke Bogor nih. Ya. Pindah ke Bogor? Nah, Bogor udah ada teman saya Primus ya. Ya. Saya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan luar negeri aja. Oke, Fahmi, siap? Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi seperti kemarin kau tak tertahan.